فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan suratul Ikhlas, yang juga dikenal dengan surat apa? Akbar. Surat Qul Huwallahu Ahad. Yang keutamaan yang paling masyhur apa, Khuzaimah? Keutamaan surat Al-Ikhlas. Nah, seorang yang membacanya sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran dari sisi pahala. Ini tentunya keutamaan yang agung untuk surat yang pendek ini, hanya 4 ayat dengan ayat-ayat yang singkat. Akan tapi kalau seorang memperhatikan kandungannya, maka akan kita ketahui padanya kandungan yang agung karena berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada surat berikutnya, suratul Falaq. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Falaq karena disebutkan di awal pada ayat yang pertama, yaitu lafaz Al-Falaq yang bermakna as-subuh, bermakna waktu subuh. Selain itu surat ini juga dinamakan dengan surat Qul A'udzu Birabbil Falaq, seperti Nabi SAW menyebutnya. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura mithluhunna qattu." Tidakkah engkau melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini yang belum pernah dilihat yang semisalnya sama sekali? Kemudian beliau mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ini selain padanya penyebutan nama dari 2 surat ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, yang disebut juga dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas, juga padanya penyebutan keutamaan yang agung untuk surat tersebut, di mana belum pernah dilihat ayat-ayat yang semisal itu turun kepada manusia. Juga surat ini bersama dengan An-Nas sering diungkapkan dengan apa? Mu'awwidatan. Dan kalau ditambah dengan Al-Ikhlas, maka apa? Disebut mu'awwidzat dalam bentuk jamak muannats salim. Dari sisi makkiyah dan madaniyah, kawan, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah surat ini makkiyah atau madaniyah? Sebagian
menyatakan bahwasanya surat ini Makkiyah, sebagian yang lain menyatakan Madaniyah. Di antara yang merajihkan bahwasanya surat ini Makkiyah yaitu Muqatil ibn Sulaiman Az-Zajjad As-Samarqandi, kemudian Al-Qasimi dan Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di kalangan mutaakhirin. Sedangkan yang merajihkan surat ini Madaniyah yaitu Imam Al-Baghawi, Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Katsir dan Fairuz Abadi rahimahumullahu taala serta yang lainnya. Jadi kalau kita perhatikan dari para imam yang merajihkan, kedua pendapat ini sama-sama dipilih oleh para imam mufassirin yang banyak. Nah, kita masuk dalam surat. Qala Allah azza wa jalla, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah, perintah untuk siapa? Endang ya Arif. Perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Nabi, dan juga untuk masing-masing dari kalangan umat ini. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Rabbul Falaq, Rabb pencipta, pengatur dan pemilik waktu subuh. Minta perlindungan dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Karena pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya kebaikan dan juga tetapkan padanya keburukan. Dan yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta perlindungan dari sisi jelek yang ada pada makhluk. Dan ayat yang kedua ini akan mencakup semua hal dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya keburukan. Maka kandungan isti'adzah di sini sangat luas. Min syarri ma khalaq. Kemudian disebutkan secara khusus dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ghasiq. Nah, keburukan apa? Malam tatkala sudah kelam. Di mana malam akhwan semakin larut semakin kelam, makin gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan an-naffatsat, dari para wanita-wanita penyihir yang meniup di ikatan-ikatan atau buhul-buhul. Karena di antara metode sihir yang sangat banyak digunakan adalah apa? Dengan meniup tali. Ikatan ditiup. Nah, dengan ucapan mantra-mantra minta pertolongan kepada jin dan syaitan, kemudian diiringi dengan jiwa yang buruk. Nah, ditiupkan ke tali-tali yang ada. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan orang yang hasad tatkala dia hasad. Baik.
Qala syarih hafizahullah ta'ala wal gharadu minha ta'limun nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatin litta'awudhi billah min syarri ma yuttaqa syarruhu minal makhluqati syirrirah. Tujuan dari surat ini adalah pengajaran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan perkara-perkara yang dikhawatirkan keburukannya dari kalangan makhluk-makhluk yang memiliki sisi buruk yang besar. Al-makhluqat asy-syirrirah, itu makhluk-makhluk yang ada padanya apa? Sisi keburukan yang besar. Dan juga tentunya pengajaran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus pengajaran bagi umat. Wal awqatil lati yakthuru fiha hudutsu syarr, juga pengajaran untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu-waktu yang banyak terjadi keburukan padanya, yaitu di waktu malam, apalagi di awal malam, di waktu setelah maghrib, di mana telah datang nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada waktu tersebut hewan-hewan yang berbisa, hewan-hewan melata keluar, juga jin dan para syaitan keluar. Makanya anak-anak kecil di waktu tersebut hendaknya dibawa masuk ke rumah, jangan dibiarkan berkeliaran di luar rumah. Dan secara umum keburukan di malam hari, apalagi yang diupayakan oleh jin dan syaitan, lebih besar daripada di siang hari. Qala wal ahwalil lati yakthuru af'alu syarri min wara'iha li'alla yurma fa'iluha bitabi'atiha. Demikian pula pada surat ini terkandung pengajaran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus umatnya kalimat-kalimat untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan keadaan-keadaan yang banyak padanya perbuatan-perbuatan buruk. Taib yakturu af'alu syarr min wara'iha, yang banyak ada perbuatan-perbuatan buruk di balik perkara tersebut, seperti hasad. Muncul banyak keburukan akhwan di balik apa? Di balik sifat hasad. Demikian pula penyihir, muncul keburukan yang banyak di belakangnya. Agar orang-orang yang melakukan hal tersebut tidak wal ahwalil lati yakthuru af'alu syarri min wara'iha li'alla yurma fa'iluha bitabi'atiha, agar orang-orang yang melakukan itu tidak dikenai akibat-akibatnya. Berarti apa? Fa'iluha, orang-orang yang melakukan apa? Isti'adzah ini. Orang-orang yang melakukan isti'adzah agar apa? Bisa terlepas, tidak terkena dari apa? Akibat-akibat buruk, keburukan yang ada pada makhluk-makhluk, keburukan yang ada di malam hari, juga keburukan perbuatan-perbuatan orang yang buruk seperti para penyihir dan orang yang hasad.
Jadi fa'iluha ay fa'ilu al-isti'adzah. Fa'allama Allahu nabiyahu hadhil mu'awwidzah liyata'awwadza biha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajari, atau maka Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya kalimat-kalimat untuk minta perlindungan ini agar beliau minta perlindungan dengannya. Waqad thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu bihadhihi surah wa ukhtiha wa ya'muru ashabahu bita'awudzi bihima. Dan telah sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surat ini dan juga saudarinya yaitu surat An-Nas. Karena dua perkara ini telah kita sebutkan tadi dikenal dengan mu'awwidzatan. Dua surat untuk apa? Untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi setelah turun surat ini dan An-Nas, minta perlindungannya dengan membaca dua surat tersebut. Dan juga memerintahkan para sahabat-sahabat untuk ta'awud dengan keduanya. Fakanat ta'awudu bihima min sunnatil muslimin. Dan jadilah ta'awud dengan kedua surat tersebut menjadi sunnah bagi kaum muslimin. Baik. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidzat fi duburi kulli shalah. Ini perintah dari Nabi untuk beliau membaca mu'awwidzat bahkan bersama dengan surat Al-Ikhlas di setiap akhir salat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk membacanya di setiap malam-malam kita. Sebagaimana juga ditegaskan dalam hadits Uqbah bin Amir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbah bin Amir, ala u'allimuka suwaran ma unzilat fit Taurah wala fil Zabur wala fil Injil wala fil Furqani mithluhunna. La ya'tiyanna 'alaika lailatun illa qara'tahunna fiha. Wahai Uqbah bin Amir, maukah engkau aku ajari surat-surat yang tidak diturunkan di dalam Taurat, tidak pula dalam Zabur dan Injil, serta tidak ada di dalam Al-Quran yang semisal dengannya. Jangan sampai datang suatu malam kecuali engkau membaca surat-surat itu pada malam tersebut. Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Baik. Maka ini juga penting, jangan ditinggalkan akhwan di malam-malam kita dari apa? Dari membaca 3 surat ini. Pendek, ringkas. Baca. Nah, karena padanya perlindungan. Dan juga termasuk dalam zikir pagi dan petang, sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Khubayb, beliau menceritakan ketika keluar di malam yang gelap dan hujan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau mengimami salat. Kemudian mereka pun mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan, "Qul,"
Ketika ketemu Nabi langsung perintahkan qul, katakan. Nah, maka bingung. Abdullah bin Khabib ini bingung, disuruh mengatakan apa? Falam aqul syai', aku tidak mengatakan apa-apa. Karena mau bilang apa ya kan? Nabi perintahkan lagi qul, katakan. Aku pun tidak mengucapkan apa-apa. Kemudian baru bertanya ketika diperintah yang ketiga qul, aku bertanya ma'akul, apa yang hendaknya aku katakan wahai Nabi. Ini juga metode beliau kawan untuk apa? Untuk seseorang memberikan perhatian. Ya kan, kata ketika dia bingung mau mengucapkan apa, yang diperintahkan apa, tentunya konsentrasi. Baru Nabi SAW katakan setelahnya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai'. Bacalah qul huwallahu ahad dan muawwidzatain ketika sore dan ketika pagi 3 kali, maka itu mencukupimu dari segala sesuatu. Nah, sebagai bentuk penjagaan. Dan hadits ini akhwan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nah, dan dihasankan oleh Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawa beliau. Dan surat ini juga surat untuk meruqyah, karena Nabi SAW dulu kapan saja beliau sakit, beliau meruqyah diri beliau sendiri dengan apa? Membaca muawwidzat. Yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian ditiup, kemudian apa? Diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Nabi lakukan untuk diri beliau dan juga untuk keluarga beliau. Juga sebagai zikir sebelum tidur. Berarti ada tadi di awal bahwasanya itu dibaca di malam hari. Malam hari baca berarti minimal 111. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ketika seorang telah membacanya pada zikir sebelum tidur, maka cukup, karena dalam zikir sebelum tidur yang datang petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 surat ini dibaca berapa kali? Dibaca 3 kali, akhwan. Dengan kaifiyah bagaimana? Kaifiyah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada zikir sebelum tidur, zikri. Zikri harus banyak zikir. Nah, bagaimana kaifiyahnya? 3 surat tadi yang digunakan pada zikir sebelum tidur. Kaifiyahnya yaitu mengumpulkan kedua tangan terlebih dahulu, kemudian kita tiup dulu. Ditiup baru membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian baru diusap ke seluruh tubuh. Dimulai dari kepala, wajah, kemudian bagian depan tubuh ke bawah, kemudian bagian belakang, di bagian-bagian tubuh yang tangan kita bisa nyampe, diusap semuanya. Baik, diulangi 3 kali seperti ini. Berarti langkahnya apa? Tangan dikumpulkan, kemudian ditiup, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu diusapkan, enggak ditiup lagi karena sudah ditiup di awal. Tiupnya di awal, baru baca suratnya, kemudian baru diusapkan dari kepala, muka, terus ke bawah, bagian depan tubuh, kemudian bagian belakang, punggung, sebisa yang kita menyentuhnya dengan tangan. Baik, 3 kali. Maksudnya apa? Hal ini diulangi 3 kali, bukan hanya mengusap-usapnya saja 3 kali, tapi apa? Meniup, membaca 3 surat itu, kemudian diusap ke tubuh. Meniup, membaca 3 surat itu, diusap ke tubuh. Demikian, diulang 3 kali. Baik, ini padanya penjagaan. Karena apa? Nabi SAW dulu apabila hendak tidur melakukan demikian. Kullalailah,
kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fiha fa qara'a fihi ma qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nabi dulu kalau hendak tidur ketika sudah di pembaringannya, maka setiap malamnya mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup dan membaca 3 surat tadi. Diamalkan biar tidak lupa. Ya Dikri. Baik. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk membaca muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Ini juga menunjukkan dalam ruqyah ikhwan, di antara bacaan ruqyah yang paling pokok adalah 2 surat ini. Baik, kita baca ayat per ayat. Qala Allah azza wa jalla qul a'udzu birabbil falaq ay qul ayyuhar rasul a'udzu wa a'tasimu birabbil falaq wa huwas subhu. Maknanya katakanlah wahai Rasul, aku minta perlindungan dan aku bersandar dengan Rabb Al-Falaq. Rabb telah kita lewati, nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang padanya penetapan sifat rububiyah. Berarti apa? Yang mencipta, mengatur dan menguasai waktu subuh. Allah yang menciptakan, mengatur kapan waktu subuh datang. Terkadang maju, terkadang mundur. Ini Allah yang mengaturnya. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang Allah telah ciptakan. Ai min syarri jami'il makhluqati wa adaha, dari keburukan keseluruhan makhluk dan gangguan-gangguannya. Kalau dilihat dari sisi makhluknya, makhluk ciptaan Allah ada sisi buruk, ada sisi baik. Namun kalau dilihat dari perbuatan Allah, maka semuanya adalah baik. Ini harus antum bedakan. Jangan sampai bingung, bagaimana perbuatan Allah kok semuanya baik, padahal makhluk ada yang buruk, ada yang baik. Karena apa? Perkara kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya baik. Tidak ada keburukan yang dinisbahkan kepada Allah sedikit pun, sebagaimana dalam perkataan Nabi, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidaklah dinisbahkan kepadamu ya Allah. Bahkan pada penciptaan iblis, penciptaan syaitan, kalau itu dinisbahkan kepada Allah, padanya baik, sebab padanya hikmah yang besar untuk diketahui siapa hamba-hamba yang taat, siapa hamba-hamba yang mereka membangkang, mereka bermaksiat. Tapi kalau bila dari makhluknya, makhluk terbagi jadi 2, ada yang baik, ada yang buruk. Paham? Ini harus antum bedakan. Terkait perbuatan Allah, maka semuanya baik. Dilihat dari sisi hikmahnya, karena semuanya memiliki hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau makhluk yang diciptakan, memang makhluk yang diciptakan Allah ciptakan ada padanya keburukan dan juga ada padanya kebaikan. Qala wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri lailin syadididz zulmah idza dakhala wa taghalghal wa ma fihi minasyururi wal mu'dhiyat. Dan minta perlindungan dari keburukan malam yang kelam, yang sangat gelap, apabila telah masuk dan semakin larut. Serta minta perlindungan dari apa saja yang ada di waktu malam yang berupa syurur, keburukan-keburukan, wal mu'dhiyat, dan hal-hal yang mengganggu, yang menyakiti. Karena di malam hari akhwan,
banyak hal-hal buruk bisa terjadi. Baik, hewan-hewan yang kita anggap remeh saja, kalau Allah tidak melindungi ya kita bisa diganggu. Misalnya kecoa. Nah, kecoa tidur, nah, kemudian kecoa gigit bibirnya habis setengah, nggak terasa. Baik, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan perlindungan, ini termasuk mudhiyat. Nah, baik, dikencingi hewan, besoknya sudah terasa melepuh. Ini kan gangguan di malam hari dalam kondisi seorang tidak sadar ketika tidur. Atau tiba-tiba ada tikus gigit jempolnya hilang, bisa saja. Makanya sebelum tidur, demikian pula di waktu sore, hendaknya jangan sampai lupa untuk minta perlindungan kepada Allah dengan membaca surat-surat ini. Allah yang melindungi ya kawan. Bahkan kalau seorang betul-betul kuat rasa harapnya, kuat imannya, tidak perlu pakai obat nyamuk, sudah dilindungi. Karena Allah mencukupi ya kawan. Allah mencukupi. Nah, ular, taib, Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dari hal-hal yang mengganggu. Terutama tadi syaitan, karena ini musuh yang paling berbahaya bagi kita. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dan minta perlindungan dari keburukan an-naffatsat, yaitu para wanita penyihir. Disebutkan wanita penyihir karena kebanyakan penyihir dari kalangan wanita. Walaupun masuk juga di dalamnya pokoknya semua jenis-jenis penyihir. Apakah sihirnya tersebut dengan meniup atau tanpa meniup? Cuman tatkala kebanyakan sihir metodenya dengan meniup sesuatu yang mau disihir. Dan juga ini kebanyakannya adalah dilakukan oleh para wanita. Makanya dalam ungkapan kita adanya nenek sihir, tidak ada kakek sihir. Ya kan? Ada ungkapan kakek sihir, adanya nenek sihir. Ya dul. Nah, naik sapu terbang, ya. Baik. Ini karena nafasat, kebanyakan para wanita, ya, nenek-nenek sihir. Wa min syarrin nafasat fil 'uqad, minta perlindungan dari keburukan para penyihir, mencakup yang laki-laki maupun perempuan. Tapi disebutkan di sini perempuan, kenapa? Karena kebanyakannya dilakukan oleh mereka-mereka ini. Wanita yang memiliki jiwa yang lemah, terkadang ketika dendam tidak bisa untuk dia menghadapi dari muka. Nah, ketika ingin menghadapi sesuatu tidak berani menghadapi langsung di depannya, maka menempuh jalur sihir. Maka orang-orang seperti ini memiliki jiwa-jiwa yang banci ya kawan, jiwa-jiwanya para wanita yang tidak bisa menghadapi sesuatu di depan. Para penyihir ini kan beraninya di belakang. Nah, para penyihir-penyihir yang meniup buhul-buhul, ay wa min syarris sahirat allati yanfukhna fima yaqidna min uqadin bi qasdis sihri, yaitu minta perlindungan dari keburukan para penyihir yang mereka meniup apa-apa yang telah mereka ikat. Nah, berupa ikatan-ikatan dengan tujuan sihir. Adapun seorang wanita meniup ikatan karena tadi dibakar atau ditiup karena panas biar kuat, itu tidak masalah. Tapi di sini meniup-niup ikatan dengan tujuan sihir. Baik. Qala wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad tatkala dia hasad. Ai wa min syarri hasidin mubghidin linnas,
idza hasadahum ala ma wahabahumullahu min ni'am, yaitu dari keburukan orang yang hasad, yang membenci manusia ketika dia menghasadi mereka atas anugerah yang Allah berikan kepada mereka berupa nikmat-nikmat. Wa arada zawalaha anhum, dan menginginkan hilangnya nikmat itu dari manusia. Wa iqa'al adzabihim, dan ingin menimpakan gangguan kepada mereka. Ini sifat orang yang hasad yang paling parah, yaitu tamanni zawalin nikmah anil ghair, berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Ini hasad yang sudah kronis. Adapun minimal hasad, yaitu sekedar tidak suka pada nikmat yang dimiliki oleh orang lain, ini sudah masuk kategori apa? Abdurrahman saran hasad. Minimal hasad apa tadi? Berarti Rehan, seorang terjatuh dalam hasad, minimalnya apa? Ya, tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Temanmu dikirimi 500.000, kamu cuma dikirim 300.000, ah jengkel, semoga uangnya cepat hilang. Nah, sekedar tidak suka pada nikmat yang dimiliki temannya, ini sudah masuk apa, Han? Sudah masuk apa? Hasad. Apa tadi minimalnya? Minimal seorang terjatuh dalam hasad itu kapan? Ketika tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Catat, besok saya tanya harus bisa lagi. Kemudian kalau sudah meningkat hasadnya, dia akan berangan-angan nikmat itu hilang dari orang yang dia hasadi. Kemudian lebih parah lagi, akhwan, tidak hanya berangan, tapi dia sudah apa? Melakukan upaya agar hilang nikmat itu. Dia rusak, dia ganggu. Ini juga perbuatan buruk orang yang hasad. Makanya di sini wa arada zawalaha anhum, ingin apa? Hilang nikmat itu dari mereka, dan juga apa? Iqa'al adzabihim, dia menginginkan untuk menimpakan gangguan agar apa? Terganggu, agar dia tidak merasakan nikmatnya. Ini buruknya sifat hasad. Makanya wajib setiap muslim dan muslimah menjauh dari sifat ini, dan juga minta perlindungan dari keburukan orang-orang yang hasad. Baik. Ini makna ringkas dari surat Al-Falaq, yang jelas di situ terkandung perlindungan dari keburukan yang sangat banyak, kawan. Di ayat yang kedua saja sudah cukup. Untuk apa? Sebagai bentuk minta perlindungan dari keburukan semua makhluk yang ada padanya sifat buruk. Apakah di sana ada makhluk yang tidak ada keburukannya sama sekali? Ali? Siapa? Malaikat. Makhluk yang tidak ada keburukannya sama sekali malaikat. Yang lainnya apa? Indah Abdurrahman Aceh. Makhluk yang tidak ada keburukannya sama sekali. Surga. Surga kan makhluk? Surga tidak ada keburukannya sama sekali. Dan semua yang ada di surga, rumah-rumahnya, para bidadarinya, tidak ada keburukan sama sekali padanya. Baik.
Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillah.